teman-teman. Hari ini jumpa dengan Miss Tiara. Miss Tiara akan bacakan sebuah buku cerita. Oke, judulnya Nyamuk Terbang. Nah, siapa kira-kira yang tahu apa sih nyamuk itu? Teman-teman mau tahu? Yuk kita baca bareng-bareng bukunya. Nyamuk Terbang. Plak 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 plak. Selamat. Selain di pipi, rupanya ada nyamuk lain yang menggigit anak itu loh. Ayo, bisa temukan nyamuknya yang mana? Nah, ini dia nyamuknya yang gigit di pipi. Dan inilah yang nyamuk yang menggigitnya selain di pipi. Nah, fakta ilmiahnya hanya nyamuk betina saja ternyata yang menghisap darah manusia. Oke, selanjutnya. Ayo, siapa yang suka menggantung baju, tas di kamarnya? Nah, teman-teman tahu? Ternyata nyamuk betina memerlukan darah sebagai sumber protein dan energi untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina lebih besar daripada nyamuk jantan. Aduh, perut kenyang saat istirahat dengan tenang. Nah, di mana ya nyamuk suka beristirahat? Nah, coba kelihatan tidak ya? Kira-kira nyamuknya ada di mana ya? Ternyata digantung. Baju-baju yang kita gantung itu ada nyamuknya, teman-teman. Nah, lihat tuh. Nah, waduh, ternyata disinilah nyamuk-nyamuk suka beristirahat di baju yang kita gantungkan di dalam kamar. Nah, berarti mulai besok kita jangan menggantungkan baju di kamar kita ya. Nah, saatnya bertelur. Nah, teman-teman tahukah di mana ya kira-kira nyamuk akan meletakkan telurnya? Nah, teman-teman, fakta ilmiahnya nyamuk memerlukan tempat berair untuk meletakkan telurnya. Biasanya di air yang tergenang atau air yang mengalir, sehingga telur tidak terseret arus. Nah, coba kita lihat. Benar tidak ya? Ada tidak ya nyamuknya di sini? Ada tidak ya telurnya kira-kira? Coba kita cari. Apakah ada telurnya di sini? Apakah ada telurnya di sini? Ada telurnya tidak ya? Ternyata tidak ada telurnya. Nah, ini telurnya nih. Nah, ya. Oke. Fakta ilmiahnya, nyamuk bertelur sebanyak 100 sampai 300 butir loh. Ukurannya sangat kecil, yaitu 0,5 mm. Telur diletakkan satu persatu dan akan mengapung dalam suatu kelompok. Nah, nih lihat nih. Wah, telur nyamuknya banyak sekali. Semuanya berwarna putih. Nah, dapatkah kalian temukan isi telur nyamuk? Kira-kira telur nyamuk ini isinya apa ya? Kita cari tahu yuk. Ternyata ini isinya. Wah, ternyata isi telur nyamuk seperti ini. Wah, isi telur nyamuk ternyata seperti ini. Dan isinya tentu saja pasti nyamuk yang masih bayi. Oke.
Nah, temukan beberapa benda yang bukan merupakan telur nyamuk. Ini ya, 1, 2, nah itu bukan termasuk telur nyamuk. Selanjutnya, apa lagi ya? Keesokan harinya, apa yang terjadi? Warna telur tampak lebih gelap. Nah, tadi putih, sekarang sudah mulai menggelap. Kira-kira apa ya? Nah, awal dikeluarkan, telur nyamuk berwarna putih, lalu akan menjadi gelap, sampai berubah menjadi hitam. Nih, sampai berubah menjadi seperti ini. Awalnya ini, sampai dia bisa menjadi seperti ini. Nah, jadi hitam sedikit, hitam seluruhnya, dan akhirnya hitam semuanya. Oke, geliat. Makhluk kecil berwarna hitam kecoklatan bergerak-gerak di dasar air. Wah, telur nyamuk telah menetas. Nah, telur nyamuknya mulai menetas. Fakta ilmiahnya, biasanya telur menetas dalam waktu 1 sampai 2 hari saja. Larva atau jentik nyamuk adalah makanan bagi ikan dan katak. Nah, tuh. Nah, kira-kira teman-teman ada makhluk yang sangat suka makan jentik-jentik. Tahukah kalian apa ya kira-kira ini makhluknya? Apa ya kira-kira yang suka makan makanan jentik nyamuk? Larva nyamuk makin besar. Kulit luarnya sudah cukup lagi. Larva nyamuk akan melepaskan kulit luarnya ketika bertambah besar. Pengelupasan kulit luar ini terjadi selama 4 kali. Tahapan ini berlangsung selama 8 hari sampai 10 hari. Nah, tuh larvanya mulai nggak muat ternyata. Nah, mulai berganti. Nah, waktunya tidur panjang. Larva nyamuk mengurung diri dalam cangkang dan akan berkembang menjadi pupa. Tapi teman-teman harus ingat, dia tetap bernafas loh. Jadi hanya tidur ya. Bukan berarti tidak bernafas, tapi dia bernafas. Pupa berwarna bening, dia bernapas melalui corong yang berada di bagian atas pupa. Selama menjadi pupa, terjadi pembentukan susunan tubuh nyamuk. Nah, tuh. Ternyata selama jadi pupa, dia bernapasnya melalui corong pernafasan. Nah, kira-kira kita bisa hitung nggak ya? Ada berapa nih pupa nyamuk yang ada di buku ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa menulis 10? Kita tulis di sini nanti ya. Wah. Keluar pupa telah berkembang menjadi nyamuk. Nyamuk ini tak sabar ingin terbang. Nah, teman-teman, fakta ilmiahnya, beberapa nyamuk keluar dari cangkangnya. Nyamuk yang keluar ini berada di atas permukaan air. Namun, ada satu yang keluar di bawah permukaan. Dan ada nyamuk yang berenang di air. Jadi, ada yang keluar berada di atas permukaan air. Ada lagi yang keluarnya di bawah air. Ada lagi yang berenang di air. Nah, berjemur dulu biar sayap dan tubuh mengeras. Nah, saat keluar dari cangkang, tubuh nyamuk masih lemah dan basah. Nyamuk akan mengapung di permukaan air sampai tubuh dan sayapnya mengeras. Nah, dia akan mengapung dan
di atas permukaan air sampai sayapnya dan tubuhnya mengeras. Ya. Oke. Nah, teman-teman, kira-kira ada hewan apa lagi ya selain nyamuk di gambar yang ini? Ada yang bisa menemukan? Kira-kira ada hewan apa lagi ya? Yuk kita cari. Apa ini? Hewan apa ini ya? Wah, apa ini kira-kira? Ini nyamuk. Kira-kira ada yang lain kah? Ada yang lain tidak ya? Apa kira-kira ini? Hewan apa ya? Namanya ini hewan anggang-anggang. Nah, bentuknya hampir seperti nyamuk. Ya, ini hewan anggang-anggang ya teman-teman, yang berada di air juga, dan dia bentuknya seperti nyamuk. 1 menit, 2 menit, nyamuk terbang. Jadilah dia nyamuk. Ya, jadi urutannya apa aja tadi? Telur, lalu menjadi larva. Larva dia akan berubah menjadi pupa. Setelah menjadi pupa, dia akan menjadi seekor nyamuk dewasa. Teman-teman, nyamuk hanya bertelur sekali, lalu mati. Nah, masa hidupnya hanya 2-4 minggu saja. Nah, sekian deh.